Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba ke judul, balik ke judul. Ke judul. Judulnya Mas Tri. Kembali ke judul. Iya Pak. Ya sudah ke share halaman judul Pak. Apakah belum kelihatan Pak? Belum kelihatan. Di keluar dulu, masuk lagi. Keluar dulu, masuk lagi. Ya, share lagi. Biasa ya, Google Meet suka lama. Oke ya, sambil nunggu saya baca aja langsung dari proposalnya. Oke, judulnya adalah pengaruh prasarana pendidikan dan model wanita muslimah dalam iklan serta citra positif lembaga pendidikan Islam. Judulnya agak membingungkan ya. Mungkin kalau lihat dari mendengar dari presentasinya Mas Priongko ini, mungkin maksudnya adalah pengaruh prasarana pendidikan, model wanita, kemudian dan citra positif lembaga pendidikan. Pengaruh prasarana pendidikan, model wanita muslimah, citra positif terhadap pilihan publik, kepada lembaga pendidikan Islam. Mungkin begitu ya, nanti kalimatnya diperbaiki sedikit ya. Pengaruh prasarana pendidikan, model wanita, dan citra positif terhadap pilihan publik kepada lembaga pendidikan Islam, atau citra positif kepada pilihan publik terhadap lembaga pendidikan Islam juga boleh ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Itu mengenai judul. Intinya ini kan Anda pernah buat papernya ya waktu kuliah saya ya. Nah ya, ini sebenarnya bagus ya. Cuma pada saat itu angka mungkin karena terburu-buru ya, angka plagiarismenya itu masih di atas 60%. Jadi tolong sangat berhati-hati sekali di dalam mensitasi satu satu penelitian lainnya ya. Jangan sampai copy paste, karena copy paste itu pasti Anda kena di plagiarism checking ya, di Turnitin atau menggunakan Turnitin atau menggunakan software yang lain pasti terkena ya. Jadi kalau mau mengcopy paste itu sebaiknya di paraphrase ya. Jadi waktu mengcopy jangan langsung mengcopy, tapi di kalimatnya diperbaiki, kalimatnya diulang atau kalimatnya diketik ulang sesuai dengan gaya bicara Anda ya. Jangan copy paste begitu aja, karena kemarin itu kenapa agak susah ya untuk diproses, karena itu tadi temuan plagiarismenya terlalu tinggi ya. Itu yang pertama. Kemudian mengenai idenya ini menarik, dan ini saya sudah cek ya, ini jarang ada di studi-studi sebelumnya, sehingga kalau Anda berhasil menulis ini dengan baik, saya kira ini adalah salah satu kandidat paper yang sangat punya potensi untuk kita kita ajukan atau kita publikasikan di media-media jurnal yang bahkan international level ya. Karena ini sangat jarang, apalagi bicara mengenai model wanita. Periklanan Islam saja sangat jarang, apalagi bicara mengenai model wanita. Nah, having said that, justru Anda harus berhati-hati ya, sangat berhati-hati di dalam satu, mengumpulkan state of the art, artinya mengumpulkan kajian pustakanya. Jangan sampai Anda mengumpulkan kajian pustaka yang, mohon maaf kalau saya menggunakan istilahnya, abal-abal ya. Tolong cari kajian-kajian pustaka, sumber-sumber referensi yang benar-benar referensi utama. Saya pernah bagikan ini kepada Anda waktu di kelas ya. Salah satunya adalah paper punyanya
pasti Anda masih punya ya, mudah-mudahan Anda masih punya, belum Anda hapus ya. Itu tolong dibaca ulang dan dijadikan dasar ya. Punyanya Purnama ya, Purnama dan Safira, judulnya Investigating Islam Advertising Ethics Perception of Indonesian Muslim. Ini jurnal yang banyak dikutip ya, kebetulan konteksnya adalah Indonesia. Kebetulan konteksnya Indonesia ya, tolong pakai ini. Satu lagi adalah yang yang framework itu ya, yang framework for Islamic Advertising ya, punyanya Mokhtar ya. Itu juga banyak banyak dikutip. Jadi jangan ngambil jurnal abal-abal, jangan ngambil jurnal yang atau skripsi atau tesis yang belum dipublikasi, tolong ya. Karena nanti ide Anda sudah bagus, tapi nanti dieksekusinya lemah, akhirnya sayang ya, tidak bisa kita publikasikan ke jurnal internasional. Ini akan mengangkat gengsi dari lembaga perguruan tinggi kita ya. Kemudian satu lagi adalah yang dari Ikramul Islam itu ya, Advertising and Islamic Perspective ya. Itu juga jurnal yang banyak dikutip oleh orang ya. Ini jurnal-jurnal utama, tolong dipakai ya. Jadi tadi Anda bilang ada satu tulisan sederhana, nggak apa-apa, itu sebagai pencetus ide Anda, tapi setelah itu Anda harus mengembangkan ide itu sehingga menjadi eksekusinya menjadi international level kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah at least national level, tapi jangan nasional yang ecek-ecek juga ya, jangan yang abal-abal. Itu mengenai kajian pustaka. Kemudian mengenai modelnya sudah bagus ya, saya setuju dengan menggunakan model ini walaupun Anda nggak gambar tadi ya, karena ini masih sangat terbuka, jadi nggak apa-apa Anda pakai model yang ceritanya eksploratif ya, untuk nggak apa-apa. Nah kemudian mengenai metodologi, yang terakhir metodologi ya, tolong Anda pelajari yang namanya partial least square PLS. Anda pelajari ya, Anda pakai itu PLS, partial least square. Nanti pada saat penyusunan kuesionernya nanti tolong Anda sampaikan ke dosen pembimbing supaya Anda benar-benar dibantu di dalam penyusunan kuesioner. Metodologi penyusunan kuesionernya juga harus bagus ya. Tolong nanti minta sama dosen pembimbingnya ya, supaya nanti dikasih tahu caranya gimana menyusun kuesioner, karena ini juga penting. Kemudian pada saat tes itu menggunakan PLS ya, partial least square, bukan diagram jalur ya, yang tadi Anda sebutkan apa tuh? Yang Anda sebutkan path analysis bukan ya, bukan pakai itu ya, tapi pakai PLS, partial least square. Karena apa? Karena Anda ini menggunakan eksploratif, jadi masih tahap awal dari suatu riset ya, karena riset besarannya itu belum banyak digunakan orang, belum banyak dilakukan orang. Jadi Anda yang pertama nih, kalau Anda yang pertama, pakailah yang eksploratif karena teori-teorinya belum teruji. Gunakan PLS, jangan menggunakan path analisis ya, karena path analisis itu hanya khusus untuk yang benar-benar teorinya sudah matang. Teori-teorinya udah matang. Kalau teori-teorinya belum matang seperti ini, menggunakan path analisis saja. PLS. Oke? Okay? Ya? Iya, Pak. Kemudian kalau path analisis, Anda punya keleluasaan sedikit di dalam jumlah responden. Jumlah respondennya nggak perlu banyak-banyak. Ya 50 sampai 100 sudah cukup. Jadi itu juga keleluasaan bagi Anda. Nanti dalam penyusunan responden, pemilihan respondennya nggak terlalu banyak. Ya. Oke ya, itu dari saya ya. Masih ada 5 menit sampai 7 menit. Nah, gilirannya Pak Saiful mungkin masih ada. Silakan Pak. Terima kasih Pak Oka. Suara saya kedengaran ya, Pak Tiongko ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Ini menegaskan lagi tadi usulan perubahan judul ya dari Pak Oka. Kalau dicek dari independen sama dependen variabelnya, mana tuh Pak? Mana independennya mana? Kurang jelas Pak. Oh, kurang jelas. Jelas jawabannya apa kurang jelas pertanyaannya? Suaranya Pak, cuman agak apa namanya?
Putus-putus sedikit agak Pak, lemah, agak hilang-hilang. hilang Hilang ya. Mungkin karena Masalah ini Pak ya, dependen sama independen Pak ya. Iya betul. Ini kecepatan saya udah melebihi kecepatan suara, mungkin terganggu ya. ya. Pak, yang prasarana pendidikan itu dependen Pak, kemudian model wanita muslimah itu dependen, kemudian citra positif itu variabel perantara, dan pilihan publik itu dependen Pak, yang lain independen tadi. Oh, berarti ini kita melihat pilihan ya. Pak Oka, kalau pakai teori intensitas masuk nggak Pak ya? Saya bisa aja Pak, cuma menurut saya nggak usah terlalu ke teori tertentu Pak, karena ini memang masih eksploratif sifatnya. Jadi cukup menggunakan hubungan yang tadi disebutkan saja, karena itu sudah, saya kira modelnya sudah cukup bagus. Memang mau diposisikan sebagai penelitian awal gitu ya? Iya. Mungkin terakhir Pak Triongko, tolong karena ini tadi Pak Dr. Oka sudah memberikan sinyal ya bahwa kualitasnya akan sangat baik, sehingga saya menantang nih Pak Triongko untuk membuat memilih jurnal ini ya, target ya. Jadi nanti akan dipublikasikan di mana. Nah, jadi tolong dalam 1 atau 2 hari itu mulai dipertimbangkan untuk mencari jurnal mana yang akan dijadikan tempat sebagai publikasi. Dan ini jadi nanti akan menentukan siapa yang akan menjadi pembimbing Triongko gitu. Iya Pak. Itu Pak Triongko ya. Iya Pak. Cuma 2 itu. Oke, untuk tadi Pak Saiful sampaikan mengenai pemilihan jurnal ya, saya kira itu bagus sekali. Dan untuk teman-teman yang lain juga tuh, kayak yang hadir hari ini ya, sebaiknya juga sudah mulai memilih-milih jurnal yang akan menjadi sasaran. Dan kalau mau milih jurnal yang akan jadi sasaran, jangan jurnal ece-ece ya. Nanti Anda targetnya jadi terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti Anda kurang semangat. Ya paling enggak kalau mau ya jurnal internasional yang non Scopus itu banyak sekali ya, yang di jurnal DOAJ ya, DOAJ ya, jurnal online ya, itu yang non Scopus banyak di sana. Atau kalau mau Scopus ya mungkin Scopus 3 atau Scopus 4 juga saya kira sudah cukup bagus. Sekarang juga Scopus 4 sudah susah ya masuknya ya. Nanti Anda boleh cek di, saya kasih ya nanti ya, setelah ini ya saya kasih alamatnya, nanti Anda boleh cek di sana. Saya ajarin sebentar ya nanti untuk teman-teman juga untuk mencari jurnal gimana caranya. Nah ini saya ajarin ya. Mungkin habis Mas Tri saya minta waktu 5 menit ke teman-teman semua untuk saya tunjukkan caranya gimana supaya nanti teman-teman kalau mau cari jurnal itu tahu caranya ya. Jurnal yang DOAJ maupun Scopus ya. Oke, Mas Tri, itu dulu ya. Nanti penilaian Pak Saiful dan saya nanti sampaikan berikutnya. Oke, Mas Tri. Terima kasih Pak. Oke ya. Baik ya teman-teman, Pak Saiful saya minta izin sebentar ya Pak Saiful untuk nunjukin ke teman-teman kira-kira kalau mau cari jurnal itu caranya gimana. Ya, simpel aja. Ya Pak Saiful 5 menit ya. Silakan. Ini teman-teman semua ya, gimana cara sharingnya? Oh, present now. Oke. Teman-teman, ini saya tunjukkan cara untuk mencari jurnal ya. Jurnal ada 2 jurnal yang ingin saya atau 2 kategori jurnal ya. Pertama adalah jurnal yang sifatnya non Scopus, satu lagi adalah jurnal yang Scopus ya. Nah ini layarnya
layar saya ya. Jadi nanti teman-teman saya langsung perlihatkan saja caranya ya. Pertama adalah terlihat nggak ya? Terlihat ya? Ini layar Google. Mas Tri, kelihatan nggak Mas Tri? Kelihatan Pak. Oke. Yang pertama adalah DOAJ ya. Directory of Open Access Journal. Ini Anda langsung masuk aja ke Google, ketik DOAJ ya. Nah, ini sudah muncul pilihan untuk jurnalnya ya. Di sini ada apa namanya seperti ini. Nah, Anda pilih tinggal in all fields. Okay, in all fields. Di sini ada title, ada segala macam. Tapi kalau Anda mau yang lebih simple ya, misalnya lebih cepat, pilih misalnya Islamic Advertising misalnya ya, tadi Mas Satoko punya ya. Nah, ini keluar ya, Islamic Advertising. Ini yang khusus mengenai Islamic Advertising, International of Journal Management and Business Research. Ya, ini dari Iran. Kalau Anda mau, saya nggak mau Iran, ya coba di apa namanya diulang lagi ya. Di sini Anda bisa sebelah kiri lihat subjek ya, di sini Anda bisa cari yang lebih luas ya. Misalnya Anda mau tulis Islamic saja. Ya. Klik saja Islamic. Mungkin kita tulis Islam saja. Oh, ini di atas ya, Islam. Klik. Nah, ini keluar ya, banyak sekali. Ya, nanti Anda tinggal pilih, ini ada 93 jurnal ya. Kalau mau lebih di rewind lagi, nanti Anda bisa pilih yang lebih apa namanya simple lagi ya. Misalnya bisnis ya. Islamic bisnis. Ini juga akan keluar. Nanti Anda tinggal pilih mana yang akan Anda suka. Misalnya ini ada ya, Syirkah Journal of Economic and Business, PIN Surakarta in Indonesia. Ini orang apa dari Indonesia ya. Ini banyak sekali yang Indonesia ternyata. Ya. Kalau sudah masuk sini biasanya dia sudah ada di apa namanya Sinta ya. Kalau Anda mau pilih Sinta, sama seperti tadi caranya, Anda tinggal ketik Sinta Jurnal ya, atau jurnal Sinta. Nanti juga akan muncul jurnal Sinta. Ya. Nah, ini akan muncul, Anda tinggal pilih di sini jurnal Sinta. Kemudian ini semuanya ya. Nanti Anda tinggal pilih mau yang S1, maksudnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Ya. Kalau Pak Saiful itu standarnya untuk menurut Pak Saiful ya, di standarnya di kita adalah Sinta 3, maka kita pilih S3. Kemudian nanti Anda tulis juga di sini misalnya periklanan atau iklan ya. Ini muncul. Cuma biasanya kalau Sinta itu judul-judulnya tidak mencari jurnal itu tidak bisa berdasarkan topik ya, tapi berdasarkan judul daripada jurnalnya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau cari topik tertentu itu nggak bisa ya, karena dia itu indeksnya berdasarkan judul bukan berdasarkan topik-topik ya, agak susah. Ini walaupun muncul satu, tapi menurut saya apakah ini bisa atau tidak saya nggak tahu ya. Ini saya belum pernah juga. Ini lumayan ya, punyanya Universitas Telkom ya. Nanti Anda bisa ketik, lihat di dalamnya apa saja. Yaitu untuk DOAJ dan Sinta. Sekarang kalau Scopus gimana? Kalau Scopus, Anda punya pilihan dua. Bisa langsung ke Scopus, tapi saya sarankan Anda masuk ke ini, namanya Simago ya, tulis ya, Simago JR ya. Ini adalah untuk memilih jurnal ya. Anda ini nah, ini bisa sedikit lebih detail ya, karena dia indeksnya berdasarkan topik ya. Jadi misalnya Islamic ya, Anda akan keluar
seluruh jurnal mengenai Islam. Ya, ada 54 jurnal. Ya, di sini macam-macam. Ya, nanti Anda tinggal pilih mana yang kira-kira Anda suka. Misalnya nih, Journal of Indonesian Islam. Ini punya IAIN Surabaya. Ya, nah ini kelihatan ya. Ya, Anda kelihatan di sini Q1, hebat sekali ini ya jurnalnya ya. Jadi Anda nggak usah lah kalau Q1 agak susah. Nah, walaupun jurnal dari Indonesia. Nah, ini banyak sekali jurnal Al Jamiah, ini juga punya Indonesia ya. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu berarti Jogja, ya, Jogja ya. Ini juga Q2, sudah lumayan tinggi ya. Terus dan seterusnya. Nah, ini banyak ya di sini jurnal-jurnal yang terkait dengan Islam ya. Kalau Anda mau misalnya tadi Islam atau misalnya Anda bilang Muslim, boleh juga ya. Ini akan keluar dan seterusnya. Nah, itu alternatif untuk mencari jurnal Scopus ya. Kalau Anda mau cari yang lebih detail lagi, tetapi agak perlu waktu ya, tapi menurut saya ini cukup efisien, cukup efektif. Anda ketik di di Google, yaitu jurnal Scopus. Nah, nanti Anda akan muncul Scopus ya, scopus.com. Anda ketik scopus.com. Ini sudah 8 menit ya, 2 menit lagi. Ya. Kemudian nanti di sebelah kiri Anda akan dapat Scopus source list. Ya. Scopus source list. Ini isinya adalah seluruh jurnal ribuan ya yang terindeks di Scopus. Anda tinggal klik aja, kemudian dia akan di-download. Ini besar sekali ya. Biasanya bisa sampai 30 megabyte. Ini adalah daftar seluruh jurnal yang ada di Scopus. Anda tinggal klik, terbuka nanti, dan isinya adalah jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Ada banyak sekali ya. Bentar. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kayak gini ya. Ini bentuknya adalah Excel. Ya, ini ada nama-nama jurnalnya ya. Ini nama-nama jurnal, ada banyak sekali ya. Ya. Nah, biasanya kalau saya ya mencarinya dari sini. Dari dari Excel ini ya. Di sini sebelah kanan itu ada topiknya ya. Topiknya memang Anda harus pelajari ya, artikel ini di sebelah kanan ya. Ini ada topik-topiknya ya. Yang warnanya merah kuning hijau ini ya. Di sini ada life science, social science, physical science dan seterusnya sampai ke sana. Tapi memang masih agak umum juga ya. Nah, biasanya saya ambil yang social science ya, social science. Saya ambil social science. Ya, social science. Nah, ini muncul yang social science saja ya. Kemudian baru saya tik dari judulnya Islamic, define Islamic. Dia akan muncul satu persatu. Nah, muncul ya pilihan-pilihan mengenai Islamic. Nanti tinggal Anda lihat ini dari mana. Misalnya saya ambil saja yang Islamic ya. Misalnya tadi mana tadi? Misalnya ini aja lah ya. Misalnya ini Basic and Applied Social Psychology. Baru dari sini saya ambil, saya copy, saya ambil, saya masuk ke yang tadi, ke mana, ke Simago tadi ya, Simago Junior. Nah, ini masuk, saya cek ya. Nah, ini Basic and Applied Social Psychology misalnya. Cek. Nah, ini ya, klik. Nah, ini jurnalnya. Di sini juga ada linknya. Ya, jadi kalau mau cari link juga dari ya homepage. Nah, ini link. Nah, ini ada linknya ya. Ini karena ini Q2 agak tinggi ya. Nanti Anda cari-carilah. Pokoknya intinya kalau Scopus Q3 atau Q4 saja itu sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Ya. Nah, ini nanti Anda cari-cari di sini. Kemudian di sini juga biasanya ada yang namanya instruction for authors ya.
Anda tinggal klik instruction for authors. Ini adalah format paper yang diminta oleh jurnal ini. Ya, oke, itu ya teman-teman ya sepintas. Nanti kalau misalnya nanti diperlukan, nanti saya buka kelas aja lah. Nanti izin Pak Saiful dulu ya, atau Pak Saiful atau Pak yang lain ya, Pak Andri atau yang lain yang lebih sering menulis ya, pengalamannya di dalam menulis jurnal ya. Cara memilihnya bagaimana ya, kemudian nanti ketika sudah terpilih apa yang harus yang dikerjakan. Tadi saya hanya kasih gambaran saja ya. Anda pertama adalah memilih mau pakai jurnal apa, Sinta, DOAJ atau Scopus ya. Kalau pilih Scopus kemudian menggunakan tadi apa pilih scopus.com, ambil source-nya ya yang Excel tadi. Kemudian dari Excel tadi Anda ketik, dicari ya indeksnya menggunakan find, Ctrl F. Anda cari Islamic atau advertising apa aja. Nanti kalau udah ketemu, karena nanti pilihannya banyak, Anda cek ke Simago Junior. Pilih ya mana yang Anda suka dari sana. Ya. Pilih jurnal-jurnal yang sedikit lebih rendah levelnya, karena Q3, Q4 itu di Scopus sedikit lebih rendah, tapi tetap lebih tinggi dari dari Sinta. Ya. Nah, kalau Anda mau lagi ya, saya kasih satu sebelum saya tutup ya. Ini yang tadi, Anda cari yang terbitan Malaysia. Ya, terbitan Malaysia, terbitan Korea, terbitan China ya, itu sedikit lebih mudah daripada terbitan-terbitan yang lain ya. Itu sedikit lebih mudah. Ya. Kalau Anda mau cari bisa dari sini atau dari yang tadi Simago ya, mana Simagonya udah saya tutup. Simago Junior, Simago JR, Simago ya, Simago ya. Ini balik lagi ke Simago, Anda tulis Malaysia. Nah, tulis Malaysia, keluar nanti seluruh jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Malaysia. Ya, lebih banyak dari jurnal Indonesia. Ya, ada 95. Anda tinggal cari-carilah di sini. Ya, ini juga lebih gampang ya. Malaysia itu karena bahasanya bahasa Melayu ya, dan sama seperti bahasa kita, jadi requirement untuk English-nya tidak terlalu perfect. Daripada Anda kirim ke Eropa atau Anda kirim ke Amerika gitu ya, jurnal-jurnal dari sana, requirement English-nya harus perfect. Nah, itu susah ya, saya aja masih belum bisa. Ya. Oke ya. Oke, udah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Lanjut ya, lanjut ke siapa nih? Siapa selanjutnya tadi? Silakan. Saya Pak. Ya. Siapa masih apa nih? Riza Faisal. Riza. Oke. Udah kelihatan Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Oka dan Pak Saiful atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Faisal. Saya akan menyampaikan judul proposal penelitian, yaitu pengaruh penerapan manajemen risiko dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, studi kasus bahwa NPM dan sebelum menit ya, Riza. Ayo. Udah geser slide-nya Pak. Ya, udah. Judul tersebut muncul berdasarkan hasil fenomena masalah kinerja keuangan koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia yang ternyata tidak sesuai dengan kinerja perkoperasian. Kinerja di sini dianggap sebagai suatu pencapaian daripada tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Permasalahan kinerja keuangan yang dapat diidentifikasikan dari latar belakang masalah: melemahnya nilai tukar rupiah, lemahnya kondisi internal koperasi seperti manajemen yang kurang memadai, dan pemberian kredit kepada kelompok atau grup usaha sendiri telah mendorong tingginya risiko kredit macet.
kedua, kurangnya penerapan manajemen risiko pada koperasi sehingga tidak meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi. Lemahnya manajemen koperasi belum melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian berbagai risiko yang berpotensi muncul dan berpengaruh buruknya terhadap kinerja keuangan koperasi. Lemahnya upaya antisipasi dari awal dan pencairan cara penanganan yang lebih baik sehingga risiko yang muncul dan potensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Dari pendapat ahli terkait dengan kinerja keuangan koperasi, diambil pendapat Pratiwa tahun 2020 halaman 3. Beliau mengatakan bahwa kinerja keuangan menggambarkan bagaimana koperasi memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meraih tujuan yang ditinjau melalui aspek keuangan. Kinerja diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas aktivitas yang dilakukan badan usaha. Dari permasalahan kinerja di atas, di sini saya selaku peneliti merancang hipotesis untuk menjawab permasalahan tersebut yang telah dirumuskan apakah terdapat pengaruh manajemen risiko dan pembiayaan murah bahas secara simultan terhadap kinerja keuangan koperasi, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara simultan terhadap kinerja koperasi. Tapi dalam rancangan hipotesis, diduga terdapat pengaruh manajemen risiko dan pembiayaan murah bahas secara parsial maupun secara simultan terhadap kinerja keuangan koperasi, sehingga kinerja keuangan di sini dianggap sebagai variabel Y, yaitu variabel terikat yang dapat diprediksi oleh manajemen risiko, X1 selaku variabel bebas dan murabahah selaku variabel bebas yang keduanya. Jadi dalam rancangan hipotesis ini yang nanti akan dijadikan proses analisis dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan metode penelitian yang diambil dari teori Sugiono. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat menghasilkan jawaban rumusan masalah dengan rancangan hipotesis penelitian yang tepat, akurat, dan kredibel. Maka dibutuhkan suatu metode dan desain penelitian untuk menunjang dan memberikan hasil penelitian yang tepat. Langsung ke model aja, Riza. Langsung kemana, Pak? Ya, ini modelnya. Ya. Oke, lanjut. Dari teori terkait dengan kinerja yang dipengaruhi oleh lanjut aja. Ya. Dan murabahah, saya dapat menggambarkan desain penelitian sebagai berikut. Lanjut aja, Riza, ini sudah jelas. Lanjut aja. Siapa? Bisa diperbesar nggak ini? Bentar, Pak. Variabel-variabel yang dilakukan penelitian untuk olah data. Maka variabel tersebut dapat diukur jika seorang peneliti membuat definisi operasional variabel. Definisi operasional variabelnya adalah terkait dengan kinerja keuangan. Ini dari segi lanjut. Siapa? Definisi operasional variabel tadi akan dibuat kuesioner berdasarkan item kuesioner sebanyak 25 yang nanti akan disebar ke sampel. Sampel ini berasal dari populasi. Sampelnya di sini sebanyak 142 responden, sedangkan populasinya adalah 220. Untuk menentukan sampel, maka saya sebagai peneliti, populasi 220 ini dimasukkan dengan metode sampling, yaitu dengan menggunakan rumus Slovin. Maka N 220 dibagi 1 plus N dalam kurung E kuadrat dimasukkan ke dalam rumus berdasarkan hasil hitung rumus Slovin tersebut. Populasi 220 diambil sampel 142 dengan galat error sebesar 5%. Oke, lanjut. Kuesioner ini merupakan alat pengumpulan data yang sudah dibuat saya sendiri dengan mengimplementasikan operasional variabel di atas tadi. Sedangkan skala ukurnya adalah skala liter dan gradasi sangat setuju
setuju sampai tidak setuju. Kuesioner di sini menurut Narimawati untuk teknik pengumpulan data atau sampel yang sesuai dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh adalah data persepsi responder atas instrumen indikator variabel penelitian. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Pernyataan dalam kuesioner adalah pernyataan tertutup dan responden diminta untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan dengan pengukuran dalam skala liter dengan gradasi dari sangat setuju sampai tidak setuju. Oke. Lanjut, ininya alat statistiknya apa? Alat statistiknya pakai SPSS 24 Pak. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, judulnya apa tadi? Balik ke judul. Benar Pak. Keluar dulu ya, keluar dulu, masuk lagi. Ini kayaknya berhenti. Udah kelihatan Pak? Udah. Pengaruh penerapan manajemen risiko dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia. Apa yang dimaksud penerapan manajemen risiko? Penerapan manajemen risiko Kira-kira isinya apa? Isinya permasalahan di keuangan BMI Pak. Ya apa itu? Misalnya pertanyaannya mengenai apa? Pertanyaannya mengenai apa? Pertanyaannya mengenai kredit macet. Contohnya Pembiayaan murabahah. Contohnya gimana? Ini kan Anda tadi bilang kuesionernya mau nyusun sendiri. Contohnya seperti apa? Benar, Pak. Oke, kalau pembiayaan murabahah contohnya seperti apa? Pembiayaan murabahah. Sebentar Pak. Untuk pengambilan data tadi saya menggunakan Contoh pertanyaannya. Contoh pertanyaan. Contoh kuesionernya seperti apa? Ya, yang Anda pikirkan aja, yang kira-kira seperti apa sih yang Anda maksud? Ya, saya ingin tahu gitu, maksud Anda tuh gimana, konsep berpikirnya gimana? Supaya saya bisa mengarahkan gitu, kalau Anda sendiri nggak bisa cerita. Konsep untuk kuesioner pengambilan datanya saya menggunakan Google Form, nanti di-share ke WA. Contoh pertanyaannya gimana? Misalnya gini, murabahah. Pembiayaan murabahah Benteng Koperasi Benteng Indonesia sudah bagus. Misalnya begitu contohnya. Contoh pertanyaannya. Pembiayaan kualitas pembiayaan murabahah di BMI sangat jelek, itu contohnya. Contoh pertanyaannya. Contoh pertanyaannya, kinerja keuangan di Benteng Mikro Indonesia sedikit bermasalah. Seperti itu, Pak. Ya, tidak tepat. Pertama, konsep Anda sudah salah, ya. Jadi kalau lihat dari proposal Anda ini, menurut saya ini not going anywhere. Ya, jadi Anda tidak tepat. Anda tadinya mau mencoba untuk membuat yang melihat katakanlah kinerja keuangan, tetapi Anda meninjau kinerja keuangan dari sisi kualitatif, ya. Lucu ini. Pertanyaan-pertanyaannya sifatnya kualitatif, tapi ingin ingin dicari pengaruhnya terhadap aspek-aspek kuantitatif. Pertama dari sisi penggunaan penggunaan skala ini sudah keliru, ya, tidak bisa dipakai. Ya, jadi menurut saya sebaiknya Anda mencari angle yang berbeda.
Contoh misalnya Anda mencari mengenai bagaimana kualitas layanan, ya, atau kualitas produk atau kualitas apapun ya terhadap kinerja misalnya. Tapi kinerjanya jangan dilihat kinerja keuangan menggunakan ROA, DER, NPM dan ROE ini. Karena kalau Anda mencari ini nanti juga hubungan di antara dua atau hubungan antara variabel dependen dan independennya menggunakan skala yang tidak tepat. Skala itu harus sama, ya. Jadi kalau yang satu pakai skala interval, yang lain juga pakai skala interval. Kalau ROA, DER, NPM dan ROE ini bukan skala interval, ini skala rasio. Skala rasio harus dicari hubungannya dengan skala rasio juga. Ya, tidak bisa. Nanti hasilnya pasti misleading. Jadi menurut saya ini harus Anda rubah. Ya. Kalau Anda mau rubah variabel-variabelnya, misalnya kalau Anda tetap kekeh mau ngomong manajemen risiko, ya sudah penerapan misalnya begini. Penerapan prinsip kehati-hatian misalnya begini. Ya, di dalam kepada tingkat kredit macet itu bisa. Jadi Anda nggak usah lari kepada keseluruhan kinerja. Ya, Pak. Jadi menurut saya ini proposalnya masih belum tepat, ya, masih belum tepat. Ya. Belum lagi tadi saya tanya beberapa hal Anda tidak menguasai. Ya. Anda kayaknya masih teorinya masih perlu didalami. Ya. Jadi itu menurut saya ya, rubah judulnya, rubah konsepnya. Silahkan nanti ya kalau menurut saya sih Anda harus maju lagi ya di dalam proposalnya ya, karena kalau dengan proposal ini menurut saya kurang kuat, tidak bisa dijadikan tegas ya. Ya Pak. Ya kalau Anda nanti butuh bimbingan untuk menyusun proposal nggak apa-apa, ke saya juga nggak apa-apa, atau ke Pak Saiful silakan ya. Kalau saya siapa Anda kurang bagus, artinya saya bersedia untuk membantu Anda ya. Ya Pak. Siap. Itu dari saya, silakan Pak Saiful. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Oka. Riza ya. Ini ya Pak. Tapi kan latar belakangnya tentang permasalahan di BNI ya? Ya. Mas Riza kerja di sana enggak? Enggak, kebetulan ada teman kerja yang mantan pegawai di sana. Ya loh Pak. Mantan pegawai yang mengundurkan diri atau dikeluarkan? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri ya? Ya. Takutnya jadi subjektif gitu kan, karena latar belakangnya tadi agak mengerikan juga tuh. Karena permasalahan apa tadi? Yang di mana? Permasalahan di Bank Mikro gitu ya? Ya. Di BMI. Ya, Benteng Mikro. Memang semua perusahaan pasti ada masalah, tapi menyampaikan secara lugas dalam sebuah pendahuluan kalau kan karena sesuatu yang jadi isu besar dan diketahui orang banyak, itu akan susah diterima bagi perusahaan tempat Mas Reza nanti akan melakukan penelitian kan. Ya Pak. Jadi baiknya didalami dengan misalnya melakukan semacam preliminary study ya, datang ke sana atau mungkin wawancara sedikit tentang permasalahan itu. Nah, pembahasan tentang manajemen risiko kan juga lebar banget nih, lebar, luas, panjang, dalam ya, dari identifikasi sampai mitigasi itu mungkin sampai S3 juga nggak selesai nantinya awalnya itu. Jadi mungkin tadi usulnya Pak Dr. Oka ya, itu untuk mempermudah jalannya riset gitu ya, dia dibuat lebih spesifik. Tadi sudah diusulkan sama Pak Oka ya. Siap Pak. Spesifik. Iya, jadi saya sepakat juga daripada risetnya nggak selesai gitu, lebih baik proposalnya dibuat lebih perbaiki lagi sehingga nanti nggak lambat dalam proposal tapi cepat dalam selesai.
Siap Pak. Ya Pak, makasih untuk arahannya. Oke. Mungkin itu Pak Dr. Oka. Terima kasih Pak Oka dan Pak Saiful untuk arahannya. Mohon ke depan bimbingannya. Allah saya baik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Iswandi. Siap. Oke, Pak. Iya, Pak. Ayo, Mas Iswandi, saya panggil Mas aja, nggak apa-apa ya. Udah ya. Assalamualaikum Pak Oka, Pak Saiful. Assalamualaikum. Salam. Ya, mohon izin Pak, apakah sudah bisa Sudah. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi judulnya analisis perbandingan bunga bank syariah dan bank konvensional saat sebelum atau setelah pandemi COVID. Jadi idenya ini Pak beranjak dari kejadian-kejadian atau krisis keuangan di 2008, di mana pada masa itu banyak jurnal yang menyatakan bahwa bank syariah pada waktu itu survive ya bagus dalam melewati krisis keuangan. Nah, sekarang bagaimana dengan COVID? Nah, gitu. Itu ide dasarnya seperti itu. Kan kalau kita lihat dari sisi global juga kan dengan dampak dari COVID ini GDP global juga kontraksi 3,5% di tahun 2020. Kemudian di Indonesia sendiri juga PDB Indonesia 2019 5%, tapi di 2020 kontraksi Pak. Pertama di Q1 industri 5,3 dan rata-rata di 2022 itu di 2020 adalah kontraksi di 3% kan. Nah, kontraksi di PDB ini juga berdampak kepada keuangan. Kita lihat di sini di tabel yang sebelah kanan bahwa pertumbuhan kredit juga turun, kemudian NPL naik. Nah, hal yang menarik di sini adalah meskipun secara industri perbankan kontraksi kredit ya minus 2,4, namun bank syariah masih tumbuh 8%. Jadi meskipun turun sedikit tapi masih positif growth gitu kan. Nah, kemudian juga dari sisi NPL, kalau kita lihat industri perbankan itu juga kontraksi, maksudnya NPL-nya naik growth ya dari 13 menjadi 15%. Namun yang menariknya bank syariah justru NPL-nya itu turun gitu kan, sebesar 7%. Jadi apakah ini tanda-tanda bahwa bank syariah tidak terdampak COVID atau bagaimana? Nah, ini kita akan lihat dalam penelitian ini, Pak. Nah, jadi dengan demikian yang ingin kita ketahui ataupun masalahnya adalah apa dampak COVID terhadap bank syariah dan bank konvensional. Kemudian kita coba bandingkan, kalau kita bandingkan sebetulnya yang bagus yang mana sih, atau yang paling terdampak yang mana sih, bank konvensional atau bank syariah. Nah, kemudian kita ingin tahu apakah dampak bisnis ekonomi 2008, bisnis keuangan 2008 itu akan sama nggak dengan dampak COVID? Kira-kira seperti itu masalahnya, Pak. Nah, dari masalah ini kemudian kita beranjak ke hipotesisnya bahwa yang pertama pandemi ini tidak signifikan pengaruhi kinerja bank syariah, tapi kemudian keduanya bahwa akan kinerja bank syariah itu dipengaruhi oleh COVID dan juga dengan bank konvensional. Nah, di kajian pustaka nanti saya akan bahas mengenai perbankan, data. Kemudian juga akan dibahas mengenai restrukturisasi, Pak, dan kemudian mengenai kebijakan pemerintah mengenai COVID. Nah, di sini nanti kita akan coba lakukan analisa kualitatif bagaimana implikasi dari kebijakan pemerintah dan OJK terhadap kondisi kinerja keuangan perbankan konvensional dan syariah. Kemudian saya juga akan mengutip penelitian terdahulu, Pak, mengenai krisis keuangan di tahun 2008. Ada beberapa literatur yang kita gunakan. Nah, kemudian saya juga menemukan beberapa penelitian terbaru mengenai dampak COVID dalam lembaga keuangan. Kita juga akan coba singgung nanti. Nah, mohon izin untuk rangka berpikirnya. Jadi di sini ada dua hal yang dibandingkan, bank syariah dan bank konvensional. Nah, masing-masing bagaimana kondisi sebelum, bagaimana kondisi setelah COVID, Pak. Nah, kemudian variabel yang dilihat itu adalah pembiayaan atau kredit yang diberikan, kemudian DPK-nya bagaimana, apakah growth atau mungkin kontraksi, bagaimana dampak terhadap CAR, terhadap NPL atau NPL
kerangka yang sama juga digunakan di bank konvensional. Nah, kemudian dibandingkan bagaimana bank syariah dan bagaimana bank konvensional. Nah, setelah itu kita dapatkan kesimpulan. Nah, kemudian kita tahu bagaimana dampak COVID terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah. Kemudian kita coba bandingkan, Pak, apakah sama dampaknya COVID dengan krisis keuangan 2008. Kira seperti itu kerangka berpikirnya. Nah, metodenya adalah studi kasus dengan kualitatif dan kuantitatif menggunakan SPSS dan EView untuk menguji krisisnya. Nah, data-datanya data-data rasio keuangan. Jadi di sini Pak, saya menggunakan data yang penelitiannya sifatnya adalah kepada seluruh populasi industri, Pak. Jadi ini lebih kepada penelitian terhadap industri perbankan nasional, baik industri bank konvensional dan bank syariah. Jadi bukan masing-masing individu. Nah, datanya ya kita ambil dari website OJK atau Agus AFK atau Bank Indonesia dengan mendownload data-data tersebut. Nah, kemudian supaya perbandingannya menjadi fair, maka saya membandingkan bank syariah buku 1 dengan bank konvensional buku 1, bank syariah buku 2 dengan bank konvensional buku 2. Jadi dengan harapan perbandingannya lebih fair, Pak, karena kan masing-masing bank bisa beda, kapitalnya bisa beda dan semacamnya. Jadi dengan pendekatan analisis perbandingan masing-masing buku itu diharapkan lebih fair sehingga tidak bias. Nah, kemudian data yang digunakan tadi disampaikan di atas ada DPK, ada kredit berikan, NIM, UU, NPL dan seterusnya, menggunakan data triwulanan, Pak. Triwulanan, kemudian statistiknya untuk SPSS menggunakan Metricity Test dan Independent Sample Test. Gitu. Kemudian, nah ini variabel yang digunakan untuk kegiatan usaha itu ada 2 parameter yang kita pakai, Pak. Pertama adalah kredit DPK, kemudian DPK itu dari sisi kredit ada NPL untuk konvensional, NPF untuk bank syariah. Dari sisi aspek rentabilitas ada ROA, NIM, CBT, tapi dari modal ada kita pakai nanti CAR. Nah, kemudian lakukan uji statistik, GT test. Asumsinya ini kalau seandainya kecil dari 0,05 potensi diterima, tapi kalau besar dari 0,05 potensi ditolak. Demikian Pak, mohon arahan, mohon masukan Pak. Makasih. Mas Iswandi, ya, Pak. Idenya menarik sekali idenya ya. Saya ucapkan selamat, ide-ide menarik begini bagus ya. Dan punya potensi yang sangat besar untuk menjadi karya yang bagus. Ya. Tinggal eksekusinya harus diperhatikan. Pertama, komen saya adalah, saya tanya dulu ya. Ini yang Anda mau bandingkan antara kinerja bank syariah sebelum dan setelah pandemi. Ya. Kemudian kinerja bank konvensional sebelum dan sesudah pandemi. Ya. Atau kedua industri ini mau dibandingkan? Keduanya, Pak. Karena ini ada 3 ya, ada 3 perbandingan ya. Kinerja bank konvensional sebelum dibandingkan dengan kinerja bank konvensional sesudah. Ya. Satu. Kinerja bank syariah sebelum dan kinerja bank syariah sesudah. Ya. Kemudian kinerja bank syariah kinerja bank konvensional sebelum dibandingkan dengan kinerja bank syariah sebelum, kinerja bank konvensional sesudah dibandingkan dengan kinerja bank syariah sesudah. Jadi ada 4. Anda mau ambil 4-4-nya? Benar, Pak. Ya, oke. Saya nggak akan argue ya, itu bagus saja. Ya. Pesan saya pertama, ya, Pak, gunakan variabel atau indikator yang sama. Karena indikator bank syariah dengan indikator bank konvensional ini a little bit different, ya, ada perbedaan. Ya. Anda kalau mau bandingkan misalnya gunakan perbandingan yang more or less sama. Ya. Saya sarankan Anda menggunakan indeks, dibuat indeks. Terserah mau pakai pendekatan mana, mau pakai pendekatan kesehatan atau pendekatan yang terbaru GREC boleh, ya silahkan pakai indeks kayak gitu aja. Karena kalau dengan indeks Anda lebih mudah nanti membandingkannya.
Yang kedua, gunakan data dengan, walaupun ini menurut saya agak sumir ya, agak sumir karena Anda hanya menggunakan data setahun. Mendapatkan data setahun itu agak susah ya. Tapi nggak apa-apa, oke, fine, karena memang kan ini ngambil data awal, ya data awal. Jadi kalau ambil data sebelum 1 tahun, bagus, 2000 berapa? 2019. Maaf Pak, saya pakai data 2 tahun Pak, 2019 dengan 2020. Nah, itu masing-masing menggunakan data 3 bulanan Pak. Ya, data 3 bulanan kan tetap data setahun itu. Iya. Karena apa? Karena itu kan nanti Anda mau, sebenarnya data 3 bulanan kan cuma potret-potret aja. Ya. Yang dilihat kan tetap akhir tahun sebenarnya. Itu kan Anda cuma untuk membuat datanya kelihatan lebih banyak atau lebih bagus. Sebenarnya pakai data 30 Desember juga nggak apa-apa, 31 Desember. Kenapa? Karena Anda membuat satu industri, seluruh industri Anda mau lihat. Ya. Jadi sebenarnya fine, menurut saya fine. Mau 3 bulan, mau setahun, satu data is okay. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak, nanti hasilnya nggak akan terlalu banyak. Cuma datanya seolah-olah agak banyak. Iya. Tapi hasilnya sebenarnya sama. Hasilnya menurut saya sama. Ya, jadi mau data setahun, mau data 3 bulanan, menurut saya hasilnya sama. Kemudian mengenai statistik. Statistiknya juga tolong dilihat ulang. Tadi saya sudah lihat, kayaknya itu memang yang saya lupa ingat ya. Itu yang paling banyak dipakai. Whitney Whitney sama analisis T aja ya. Tapi hati-hati karena begini. Ada satu cluster ya. Anda tadi mau bagi-bagi berdasarkan cluster, itu bagus ya. Tapi tolong lihat hasilnya. Karena begini, ada satu cluster yang isinya cuma satu. Iya. Ya, satu cluster isinya satu dibandingkan berapa? 50. Menurut saya nggak fair. Juga nanti hasilnya beda. Coba dilihat nanti angka T-nya ya. Angka validitasnya ya. Kalau angka validitasnya rendah, jangan dipakai. Jadi mendingan Anda pakai cluster yang lumayan banyak isinya. Karena kalau cluster isinya satu dibandingkan dengan industri secara keseluruhan, jadi nggak fair. Ya. Nanti coba dilihat angka T-nya ya, angka perubahan alfanya, coba dilihat. Errornya, galang errornya coba dilihat. Apakah cukup bisa diterima atau enggak? Kalau enggak, jangan dipakai. Jadi Anda nanti buat judulnya, tinggal nanti judulnya analisis perbandingan kinerja, jangan pakai performa ya. Kinerja. Ya, performa itu bahasa Inggris yang di Indonesia kan keliru lagi. Ya, mohon maaf Pak, karena kinerja kena dihitung-hitungnya bahasa saya. Nggak apa-apa, nanti dulu aja, sementara itu aja dulu. Analisis perbandingan kinerja ya, bank syariah dan pakai dan bank konvensional, bukan saat, sebelum. Jadi analisis kinerja perbankan Indonesia gitu aja. Analisis kinerja atau analisis perbandingan kinerja perbankan Indonesia sebelum dan setelah COVID-19. Ya, nggak usah ngomong bank syariah serta konvensional, nanti di dalamnya ada bank syariah dan konvensional. Ya. Baik Pak. Kemudian tadi tadi saya sampai mana ya? Ya, galatnya ya, error galat ya, galat error level, power ya, pakai alpha, perubahan alpha itu dicari yang yang mana tadi, buku 3 ya kalau nggak salah ya, itu cuma ada satu. Buku 4 Pak, buku 3 ya. Ya buku 3 itu kan mungkin cuma BSM doang yang masuk situ. Benar itu, Pak. Ya kalau cuma satu jangan dibandingkan dengan 56 lah, nggak fair lah. Nanti hasilnya pasti jomplang ya, either sangat bagus atau either sangat jelek. Ya Pak. Iya kan? Anda bandingkan satu dibanding rata-rata, nggak fair. Ya. Lihat perubahan alfanya. Yang lain saya kira tadi tantangan Pak Saiful. Mau dimuat di mana? Ini idenya bagus. Kalau eksekusinya bagus, saya kira ini bisa ditaruh di bahkan Q1, Q2 juga saya yakin bisa. Ya. Yang penting eksekusi. Jangan lama-lama ya Pak. Karena kalau lama-lama nanti ini keburu kedahuluan orang. Ya, Untuk yang nulis duluan, dimuat duluan, Anda jadi nggak nongkroti lagi. Ya ini cepet ini, nulisnya nih. 1 bulan kalau bisa sudah keluar, atau 2 bulan. Insya Allah. Ya. Ya Pak. Itu Mas Saiful. Bagus. Silakan Pak Saiful.
Oka sudah sampaikan ya, novelty-nya harus dijaga momentumnya. Terutama kan kita punya kondisi Bank Syariah sedang di merger ya. Ada satu bank yang besar yang memiliki peran yang besar juga, dan ini gitu kan. Jadi mungkin Mohon maaf Pak. Putus. latar belakang. Mohon maaf Pak. Izin Pak. Pak Saiful putus-putus Pak. Ya, Bu Tandi. Pelan-pelan dulu tuh, jangan terlalu ngebut. Putus ya? Ya Pak, ya, normal. Sampai gerasi nih. Ya udah. Mohon maaf Pak Saiful. Ya, saya kira intinya sama ya, seperti tadi saya sampaikan ya. Artinya momentumnya dijaga ya, ada merger yang sangat besar. Di datanya juga kalau terlalu lama datanya jadi tiba-tiba jadi obstacle, jadi kuno datanya. Ya. Karena begitu di merger datanya berbeda. Ya, total berbeda. Maka harus cepat ya, harus cepat, jangan lama-lama. Saya nunggu tahun depan, kalau nunggu tahun depan nanti saya suruh ganti. Karena udah nggak ini lagi, nggak relevan lagi. Ya. Mantap ya Pak ya. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke. Very good, Pak Iswandi. Terima kasih Pak. Alright, baik teman-teman ya. Pak Abdul Ghafur, mana Pak Abdul Ghafur? Ini sama nih judulnya, Koperasi Benteng juga nih. Pak Abdul Ghafur mana? Bentar. Ya, Halo, silakan, ya. silakan. Nanti saya akan jelaskan, Pak. Ya, jelas. Oke, gimana Pak? Sudah? Ya, silakan. Muncul. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada para peneliti, Oka dan Pak Saiful atas waktunya. Di sini saya mengambil judul penelitian tentang analisis pengaruh strategi pemasaran terhadap kinerja koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia Provinsi Banten. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh sahabat saya Rija, sebenarnya dia satu kantor sekarang dengan saya di Universitas Muhammadiyah Tangerang, ya. Tapi saya sebelumnya itu mantan karyawan di Kopsia BMI yang sebelumnya LPP UMKM. Saya di situ memang resign karena mau fokus ke dunia pendidikan, sehingga di sana ya hanya sebatas mantan karyawan selama 3 tahun. Oke, lanjut. Permasalahan tersebut ditemukan ketika saya melakukan pengamatan dan lokasi penelitian. Kemudian setelah ditemukan permasalahan kinerja, saya meninjau beberapa literatur yang terkait dengan kinerja koperasi ini. Salah satunya di Indonesia ini memang sedang menghadapi suatu tantangan untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di bidang UMKM, tapi lebih fokus mengarah kepada koperasi yang mengalami penurunan. Kopsia ini diharapkan dari misinya untuk mencapai kinerja koperasi secara maksimal. Tujuan koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggota atau kelompoknya dengan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Tetapi di dalam tujuan kinerja koperasi, di dalam marketing ini terjadi perbedaan harapan. Jadi tidak meningkatkan kinerja koperasi, tapi ada penurunan. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Dengan permasalahan tersebut, ya,
penulis dalam penelitian ini membatasi dengan menganalisa faktor strategi pemasaran dari beberapa faktor tersebut yang diteliti dan juga berpengaruh terhadap kinerja koperasi, yaitu 3 faktor: produk, harga, promosi, sehingga judul saya lebih terarah. Kemudian next. Dari permasalahan yang sudah ditemukan, saya dapat mengidentifikasi masalah kinerja koperasi ini ke dalam beberapa poin. Jadi identifikasi ini saya ambil dari latar belakang permasalahan yang ada di bab 1, yaitu 1, kinerja koperasi tidak tercapai sehingga kesulitan dalam mengelola dan tidak mampu mengalokasikannya yang akan jauh dari harapan atau tujuan. Minim atau belum ada pola pikir guna memajukan usaha kinerja koperasi. 3, minimnya penyediaan produk koperasi dikarenakan permodalan, lemahnya harga yang dapat ditawarkan kepada anggota sehingga perlu dilakukan pemberdayaan anggota sebagai agen perubahan memiliki usaha dalam koperasi. 5, penting adanya promosi yang nyata masih rendah dari pengguna teknologi masa kini sehingga pemberdayaan usaha bagi anggota tidak terkelola dengan maksimal. 6, kurang memadai dan masih terkendala mempengaruhi kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia, sedangkan dari penelitian sudah cukup baik. Di mana setelah 3 faktor terpenuhi, maka secara otomatis sebagai tujuan terlaksana, penulis dalam penelitian ini membatasi dengan menganalisa faktor strategi pemasaran meliputi produk, harga, dan promosi terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia Provinsi Banten. Kemudian setelah dijadikan permasalahan yang utama dan fokus, maka peneliti merumuskan perumusan masalah ini, yaitu 1, pengaruh langsung produk terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia. 2, pengaruh langsung harga terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia. 3, pengaruh langsung promosi terhadap kinerja promosi Benteng Mikro Indonesia. 4, pengaruh produk, harga, promosi secara total terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia. Kemudian untuk tujuan di sini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh langsung produk terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia. 2, untuk mengetahui besaran pengaruh langsung harga terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia. 3, untuk mengetahui besaran pengaruh langsung promosi terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia. 4, untuk mengetahui besaran pengaruh produk, harga, promosi secara total terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia. Dari proposal tesis di sini saya gambarkan kerangka pemikiran diambil dari beberapa teori yang terkait dengan penelitian ini. Pertama, sebelum penentuan variabel penelitian, selaku penulis menemukan fenomena masalah kinerja koperasi konsep BMI seperti yang sudah saya sebutkan di identifikasi masalah, sehingga penulis berasumsi bahwa kinerja koperasi menjadi permasalahan itu diasumsikan oleh produk X1, harga X2, promosi X3 ini adalah yang dirumuskan kepada hipotesis penelitian. Setelah asumsi ini, penulis mengeluarkan rancangan hipotesis dengan mempengaruhi produk, harga, promosi terhadap kinerja. Maka penulis mengambil judul analisis pengaruh strategi pemasaran terhadap kinerja koperasi Benteng Mikro Indonesia Provinsi Banten. Setelah ditentukan judul, peneliti mencari bahan-bahan atau referensi terkait dengan input analisis yang teori kinerja koperasi, yaitu teori kinerja koperasi, teori produk, teori harga, dan teori promosi dari berbagai ahli. Dari teori kinerja ini diambil indikator-indikator dan faktor-faktor strategi pemasaran dengan produk, harga, dan promosi. Kemudian indikator dibuat dalam operational variable ada di tabel 31 bab 3 dengan tujuan membuat kuesioner dengan mengukur skala Likert sebagai salah satu alat ukur yang kedepannya akan saya gunakan untuk digunakan metode analisis. Metode analisis ini menggunakan produk, harga sebagai variabel eksogenus terhadap kinerja koperasi sebagai variabel endogenus dengan disertai pengujian hipotesis. Kemudian hasil penelitian ini menjadi referensi yang akan menjadi output kesimpulan untuk peningkatan koperasi ke depannya. Dalam
penelitian ini dari asumsi input dan proses analisis serta pengujian hipotesis, maka saya menggambarkan dalam desain penelitian secara diagram jalur. Untuk tanda panah dikasih simbol Y atau gamma, postulat merupakan pengaruh langsung dari variabel exogenus dengan variabel endogenus, yaitu pengaruh produk X1 terhadap kinerja koperasi Y, pengaruh harga X2 terhadap kinerja koperasi Y, pengaruh koperasi X3 terhadap kinerja koperasi Y. Sedangkan dari ketiga variabel exogenus ini ada juga variabel lain sebagai galat error yang tidak saya teliti yang masuk dalam istilah epsilon. Sedangkan untuk tanda panah dua arah merupakan simbol P, yaitu hubungan dua arah variabel exogenus ke exogenus lainnya. Sehingga peneliti dapat melakukan pengaruh secara langsung X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Kemudian pengaruh tidak langsung produk terhadap kinerja melalui harga, pengaruh tidak langsung produk terhadap kinerja melalui promosi, pengaruh tidak langsung harga terhadap kinerja melalui promosi, yang semua itu akan dilakukan dengan perhitungan secara total dengan rumus pengaruh total sama dengan pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Kemudian untuk operasional variabel kinerja koperasi, dari desain penelitian tersebut, peneliti di sini menentukan secara pengukurannya sebagai koperasi di sini adalah suatu kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Pendapat peneliti di sini bahwa kinerja koperasi adalah suatu kinerja yang menggunakan indikator keuangan atau sisa hasil usaha SAU setiap pihak yang memiliki hubungan dengan koperasi sangat berkepentingan dengan kinerja koperasi. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariat termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan disingkat menjadi KOPSJA BPI. Teknik pengumpulan data. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Pernyataan dalam kuesioner adalah pernyataan tertutup. Dan responden diminta untuk membuat pilihan ganda pilihan di antara ada serangkaian alternatif yang diberikan dengan pengukuran menggunakan skala Likert dengan gradasi dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Di sini ada tabelnya. Dalam skala Likert, karakter yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang diteliti, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik poin untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan skala yang digunakan dalam jawaban responden atau pertanyaan peneliti, ya, adalah agree dan disagree scale dengan rentang nilai 1 sampai nilai 5 sesuai dengan jawaban. Kemudian penulis menimbang kembali dalam kondisi pembatasan PSBB sehingga sangat terbatas dalam pengumpulan data atau terhambat yang awalnya dilakukan dengan menyebar langsung secara ke responden. Dengan demikian, dalam rangka pengumpulan data peneliti dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuesioner yang disebarkan secara efektif menggunakan Google Form. Untuk mendapatkan link tersebut dinamakan kuesioner penelitian. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu menguji hipotesis dengan menggunakan uji statistik yang datanya berupa angka, data yang diperoleh atau terkumpul dari seluruh responden. Selanjutnya, analisis data dapat dipergunakan untuk mengetahui
ada atau tidaknya seberapa besar pengaruh atau hubungan antara variabel eksogenus dengan variabel endogenus secara total. Analisis data akan dilakukan dengan bantuan software SPSS 24 dan analisis jalur seperti SEM Linear Study Student 88. Di sini tentang jadwal dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan. Di skip aja, ya, langsung ke pertanyaannya, karena waktunya udah banyak ya. Iya. Oke. Terima kasih waktunya. Oke. Judulnya apa tadi? Sorry. Ya maaf. Ya. Ini Pak. Ya, analisis pengaruh strategi. Strategi pemasarannya tadi Anda menggunakan apa? Strategi pemasarannya saya menggunakan tiga Pak, tentang tiga, yaitu harga, promosi, dan produk yang saya ambil. Anda nanggung ya. Pertama, tidak ada teori mengenai 3P, adanya 4P. Bahkan kalau untuk tesis saya kira 4P juga kurang. Karena ini kalau kalau kita bicara tesis ya, ini skripsi mengenai ini sudah banyak banget. 4P itu udah banyak banget skripsinya, udah daya ya orang Jawa bilang, banyak yang ngerjain forfi untuk terhadap kinerja itu banyak banget ya. Jadi novelty-nya ini menurut saya hampir tidak ada. Itu yang pertama. Jadi Anda kalau mau lanjutkan, jangan dibatasi cuma 3, ambil 9, ambil 11, Yep. sebanyak-banyaknya ya. Marketing mix itu ada yang bilang 4, ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Cari yang paling banyak. Jangan cuma 3 nanggung. Marketing mix nggak ada 3, minimal 4. Siap. Ya, itu satu. Yang kedua, ini Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia seprovinsi Banten. Emang ada berapa sih koperasi ini? Ada berapa cabang? Sebenarnya kalau dari sejarah sebelumnya itu ada di kabupaten Pak. Jadi saya itu mantan karyawan tahun 2006. Jadi sebelumnya itu LPP UMKM itu hanya se-Kabupaten Tangerang. Nah sekarang sekarang sudah ada di Serang Pak. Terus dan berubah nama menjadi Kopsel BRI. Kok seprovinsi Banten, jadi seolah-olah ada provinsi yang lain? Oh iya, di Provinsi Banten Pak. Ada berapa cabangnya? Untuk saat ini cuma hanya di Kabupaten Tangerang dan cuma hanya baru di Serang Pak, Kota Serang. Cuma ada 2? Ya. Anggotanya ada berapa? Untuk anggotanya saat ini saya belum tanyakan nih untuk yang sekarang Pak. Saya belum. Rija bilang 200-an ya? Rija 200 kayaknya nggak sampai situ Pak. Lebih Pak. Oh lebih. Iya, bisa ribuan Pak malah. Ini apa nih, koperasi simpan pinjam? Iya betul Pak. Kayak BMT gitu ya? Iya kayak BMT tapi pakai sistem Grameen Bank Pak. Jadi si karyawan ini yang langsung datang ke si anggota koperasi Pak. Emang Grameen Bank itu kayak apa? Grameen Bank itu jadi Grameen Bank itu pengumpulan Grameen Bank itu sebenarnya pernah ada konsepnya di Bangladesh ya, yang saya ketahui. Jadi pengumpulan koperasinya itu dengan asas kekeluargaan, maksudnya bahwa si jemput bola Pak. Ahlinya itu Pak Saiful itu Grameen Bank itu. Tanya Pak Saiful lah. Ya. Kayak apa itu yang dimaksud Grameen Bank? Ya, cuma begini ya. Menurut saya ini terlalu sederhana. Pertama terlalu sederhana. Ya, jadi hampir tadi ya, apalagi cuma 3 variabelnya. Kemudian ini sebenarnya juga tidak sangat kasuistis, hanya di BNI saja. Sehingga lebih cocok ini sebenarnya untuk anak-anak magister management daripada MSI. Ya karena ini lebih kepada kasus ya. Dan nanti juga hanya bisa dipakai hasilnya oleh si BMI ini. Jadi menurut saya memang sebaiknya ini agak sedikit dimodifikasi
sehingga menjadi lebih besar katakanlah dampaknya ya. Dan bisa digeneralisir mungkin nggak bisa, tetapi setidaknya kontribusi Anda terhadap the body of knowledge ya, artinya bahwa paper ini ada satu value bagi pemahaman maupun pengetahuan secara umum ya, sehingga cocoklah untuk teman-teman yang lagi pursue gelar MSI. Kalau gelar MM saya ngerti pakai ini nggak apa-apa ya. Jadi menurut saya coba dirubah sedikit konsepnya ya, pakai teorinya apa? Pak Saiful itu ahli teori theory of plan behavior, pakai teori itu untuk pakai teori yang lain ya. Jadi lebih kepada penggunaan teori daripada hanya Anda fokusnya kepada praktek atau kepada praktis, hal yang praktis ya. 4P terhadap kinerja, 5P 6P terhadap kinerja, 11P terhadap kinerja, itu praktis ya. Tapi kalau menggunakan teori tertentu, misalnya TPB, Theory of Planned Behavior, terhadap misalnya minat, terhadap persepsi BMI atau terhadap apapun gitu ya, itu lebih ke teori, sehingga cocok untuk teman-teman untuk yang mengambil gelar MSI gitu, daripada seperti ini ya. Menurut saya sih seperti itu ya. Kemudian mengenai teknik statistiknya, kalau Anda hanya menggunakan ini nggak cocok pakai SEM, percuma, kegedean. Pakai multilinear aja ya, pakai regresi multi variabel ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah susah juga kalau yang pakai gini. Akhirnya nanti hasil dari tes Anda, sophistication-nya pertama novelty-nya nggak dapat, yang kedua sophistication-nya juga nggak dapat, terlalu sederhana ya. Coba Anda pelajari Theory of Planned Behavior atau yang lain ya. Kemarin bimbingan saya ada yang sekarang jadi sekretaris direksi di BSI itu ya, si Abdul itu ya, itu pakai satu teori juga dan hasilnya lumayan bagus ya. Jadi ngomong teori ini ya, MSc begitu, ngomong teori, bukan ngomong praktek seperti ini ya, supaya nggak campur ya. Jadi Anda benar-benar nanti bisa juga menghasilkan karya yang baik ya. Menurut saya sih gitu ya, masukan dari saya. Kalau mau ini dipersu silakan, tapi jangan cuma 3, ambil 7 atau ambil tadi berapa saya bilang 6, 9, 11, jangan cuma 3 nggak masuk lah, teorinya pun nggak ada ini ya Pak ya. Kalau itu, terus yang kedua ganti teknik statistiknya, jangan pakai SEM terlalu besar ya. Pakai multi variable regression ya, pakai regresi linear aja ya, yang biasa. Saya kira itu Pak Saiful, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oka. Ya, ini operasi syariah Benteng Mikro sebenarnya lumayan besar Pak Oka ya, ada 182.000 anggota. Oh, oke, besar Pak ya, saya nggak tahu. Ya, saya sempat teliti di situ juga, sudah satu paper ya, publish. Jadi sebenarnya Pak punya prestasi yang besar, dan cabang-cabangnya sepertinya sudah ke Jawa Barat ya, hanya ke Banten kan? Baru Pemekaran Pak. Jadi kalau lihat hasilnya itu sudah hampir jadi 700 miliar ya, lumayan besar diteliti. Nah, mungkin tadi masukan dari Pak Oka juga tentang terkait dengan teorinya, karena teori marketingnya pertama memang sudah terlalu banyak dan masih cukup sederhana dengan variabel yang sedikit ya. Akan menarik kalau misalnya dipahami dari sisi yang Islamic marketing. Kalau Islamic marketing kan sebenarnya sudah banyak. Itu kalau di Indonesia ada Pak Adek, jangan kenceng-kenceng suaranya. Ya, mantan waktu dekan ekonomi. Itu bisa dijadikan rujukan tulisannya tuh. Baru publish satu itu ya tentang marketing.
bisa langsung ke bukunya. Nah, jadi teori-teori marketingnya jadi dalam nih. Kalau arahannya Pak Oka kan karena kita MSI ya, teman-teman itu bukan fokus pada case study-nya gitu, tapi pada pendalaman teoritisnya. Nah, memang Islamic marketing itu masih sangat sedikit yang bisa itu. Kalau di Tazkiyah dan di PB itu ada namanya Pak Najib, itu pengajar Islamic marketing, jurnalnya juga cukup banyak gitu, dan teorinya udah nggak pakai 4-piece lagi. Ini 3-piece nih. Masih sedikit ya. Nah, coba itu didalami juga supaya kajian teoritisnya jadi dalam. Jadi bukan cuma bermodalkan teori S1 gitu ya, kemudian di apply ke koperasi syariah Bentreng, walaupun operasinya memang lumayan besar. Mungkin itu Pak Oka. Baik Pak. Jadi kalau ya Mas Abdul Ghafur ingat ya waktu kuliah saya bahkan nggak pernah bicara mengenai 4P. Saya bahkan nggak pernah bicara mengenai itu ya, karena itu tadi Pak Saiful betul ya, sudah terlalu sederhana, jarang dipakai ya. Sekarang itu mungkin ke relationship marketing ya, ke teori-teori yang lebih strategis. Tapi nggak apa-apa kalau mau dipakai, nggak apa-apa. Saya nggak akan menghalangi Anda juga ya. Tapi tolong jangan cuma 3, karena nggak ada 3, minimal 4. Itu pun sudah ditinggalkan banyak orang. Jadi baik kembangkan jadi 9, jadi 11, ada yang bilang berapa lah, cari itu ya. Oke. Thank you Pak Abdul Ghafur, Pak Saiful, silakan. Terima kasih. Siapa lagi? Maulina, Pak. Oh ya, silakan. Maulina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Oka dan Pak Saiful telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Banten. Hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil topik ini adalah karena instrumen ekonomi Islam yang belum berkembang secara optimal di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya Muslim, salah satunya adalah dalam pengelolaan tanah wakaf. Karena sebagian besar wilayah tanah wakaf ditemukan berada di lokasi yang kurang strategis, misalnya tersebar di daerah pedesaan dan tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Meskipun terdapat beberapa tanah wakaf yang berada di perkotaan dan memiliki lokasi yang strategis, tetapi upaya untuk mengembangkan area-area tersebut tidak dapat dilakukan karena memiliki kendala tertentu. Tak hanya lembaga keuangan bank maupun non-bank, lembaga wakaf juga mengenal dengan sistem manajemen risiko, di mana tujuan dengan adanya manajemen risiko dalam suatu lembaga adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan kegiatan yang transparan. Berdasarkan sumber yang dipublish pada tahun 2020, banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan, jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat memiliki total 8.583 dan jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat memiliki total 6.885. Tetapi jika dilihat per daerah, Kabupaten Pandeglang memiliki total tanah wakaf yang belum bersertifikat lebih banyak, yaitu sebesar 1.173, sedangkan tanah wakaf yang sudah bersertifikat hanya baru sekitar 577. Kemudian punya Muhammadiyah ini 1.000 hektar punya Muhammadiyah saja atau keseluruhan? Kalau di data di sini saya dapatnya dari Kementerian Agama, Pak. Oh, ini tanah keseluruhan. Iya, tanah. Saya kira punya Muhammadiyah. Saya mau minta 2 hektar aja untuk bangun kebun. Saya bikin negara kita ini. Oke, lanjut. Saya agak kaget juga nih. Baik. Kalau di Kota Tangerang Selatannya memiliki tanah wakaf yang belum bersertifikat sebesar 398 dan total tanah wakaf yang sudah bersertifikatnya 375. Kabupaten Tangerang memiliki tanah wakaf yang belum bersertifikat sebesar 1.340 dan tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebesar 1.202.
Sedangkan amanah dari Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang wakaf adalah untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar. Pencatatan harta wakaf sangat penting dilakukan karena jika tidak dilakukan dapat terjadi konflik dan terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan tanah wakaf oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembatasan dalam penelitian ini adalah berfokus kepada manajemen risiko pengelolaan tanah wakaf di PWM Banten. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi risiko, bagaimana cara mengukur risiko, ketiga bagaimana cara mengevaluasi risiko, dan yang terakhir bagaimana cara pengelolaan risiko tanah wakaf di PWM Banten. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis identifikasi risiko, untuk mengukur risiko pengelolaan tanah wakaf, untuk menganalisis evaluasi pengelolaan tanah wakaf, dan yang keempat untuk menganalisis pengelolaan risiko tanah wakaf di PWM Banten. Sedangkan manfaat penelitian ini ada 2. Kegunaan teoritisnya adalah untuk mengembangkan ilmu keuangan syariah, khususnya manajemen risiko pengelolaan tanah wakaf, dan yang kedua untuk kegunaan praktisnya ini adalah diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi PWM Banten dalam hal manajemen risiko pengelolaan tanah wakaf guna menyertifikatkan tanah wakaf. Teori yang saya gunakan di sini adalah pengertian manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan pengertian wakaf. Sedangkan penelitian terdahulunya di sini ada manajemen risiko wakaf di dompet duafa, ditulis oleh Desi Eri Kunchorowati dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang kesimpulannya adalah manajemen risiko di dompet duafa memiliki 47 risiko. Dengan total risiko tersebut diukur tingkat risikonya menjadi 4 kelompok, yaitu risiko ekstrim, mitigasi risikonya dengan cara menghindari tingkat tinggi dengan mitigasi risikonya dengan cara mentransfer risiko ke pihak lain, dan risiko dengan tingkat penerimaan acceptable, mitigasi risikonya dilakukan dengan cara mengurangi risiko. Dan yang kedua, isu pembangunan tanah wakaf di Malaysia by N. Kamarudin tahun 92. Sebagian besar lembaga agama Islam di seluruh negara menghadapi masalah yang sama, yaitu pengelolaan wakaf yang tidak efisien, yang pada akhirnya mengarah pada kegagalan yang menghasilkan pendapatan yang optimal dari tanah wakaf. Dan yang ketiga, model pengelolaan tanah wakaf di Kota Semarang ditulis oleh Yasin Arifin dan Talitullah pada tahun 2018, di mana hasilnya praktik wakaf yang ada di KUA merupakan masih menggunakan praktik wakaf yang lama, yakni seputar tanah. Sedangkan tanah wakaf yang di sana digunakan musola 49%, masjid 27%, sedangkan untuk kondisi tanah wakafnya di sana 79% dari tanah wakaf sudah memiliki sertifikat dan 21% baru sebatas akta ikrar. Sedangkan menurut Nik Mustafa tahun 99 dengan judul Sumbangan Institusi Wakaf kepada Pembangunan Ekonomi, Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, hasilnya untuk meningkatkan manajemen wakaf perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif dan menetapkan departemen khusus dalam pengelolaan wakaf. Dalam kerangka berpikir ini, saya menggunakan teori manajemen risiko, kemudian saya mengumpulkan data saya yang didapat pertama dari data primernya saya dapat dari wawancara, data sekundernya saya dapat dari jurnal dan internet, kemudian saya mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, evaluasi, mengelola, mitigasi, implikasi, dan yang terakhir saya memberikan kesimpulan. Metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis datanya, kalau menurut Miles ini saya melakukan pengumpulan data, penyajian, reduksi, kesimpulan, dan verifikasi, dan kemudian saya memberikan kesimpulan akhir. Sekian presentasi dari saya, mohon bimbingannya kepada Pak Oka, Pak dan Pak Saiful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya ini penelitiannya idenya bagus dan menarik. Cuma eksekusinya masih menurut saya sedikit saya bertanya ya. Ini yang Anda maksud dengan risiko ini apa ya? Risiko apa ya? Coba lihat judulnya dari awal. Oh ya, judulnya.
Jadi begini. Manajemen risiko. Oke. Iya. Manajemen risiko. Jadi bukan risikonya tapi manajemen risikonya ya. Tetapi nanti di dalamnya juga ada analisis mengenai jenis-jenis risiko. Oke. Kira-kira gambarannya yang disebut manajemen risiko itu apa ya? Untuk permasalahan tanah wakaf di wilayah Banten ini. Jadi harapan penelitian saya ini kan ada tuh Pak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Nah itu jadi ketika tanah wakaf yang belum bersertifikat itu tuh dipakai oleh orang-orang yang maksudnya ya karena nggak ada sertifikatnya tanah wakaf itu jadi dipakai jadi kayak dihak milikin gitu loh Pak. Jadi Anda cuma mau lihat berapa banyak yang sudah sertifikat dan mana yang belum. Dan saya juga maksudnya ingin memberikan masukan kepada PW Banten ini, oh ya ternyata perlu banget untuk melakukan penyertifikatan gitu Pak, supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang. Oke. Jadi kira-kira nanti hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya yang diharapkan ini adalah memberikan masukan kepada PW Banten supaya cepat dilakukan penyertifikatan tanah wakaf ini. Bagaimana menurut Bapak? Kalau gitu nggak usah diteliti lama. Semua orang juga kira-kira pasti teman-teman di pengurus wilayah juga kalau ditanya apakah perlu sertifikat, perlu. Kenapa? Ya nanti bisa ya kan nggak usah diteliti lagi kalau. Nah, tapi maksud saya adalah yang Anda harap, yang kira-kira menurut Anda, menurut Mbak Maulina ini, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya hanya rekomendasi bahwa seluruhnya harus diwakaf, harus tanah wakaf itu harus disertifikatkan, menurut saya itu very obvious, nggak usah diteliti lagi. Ya, tapi kalau Anda mau melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam proses mensertifikatkan tanah wakaf, mungkin make sense. Jadi nanti Anda identifikasi permasalahan yang ada itu apa aja. Ya, kemudian dari situ bentuknya solusinya apa. Tapi jangan ngomong terlalu banyak legalnya. Karena Anda bukan sarjana hukum dan kita semua bukan sarjana hukum. Jadi nanti kalau misalnya ada terlalu banyak aspek legalnya yang Anda katakanlah soroti, kita juga nggak tahu itu benar apa enggak karena itu di luar ilmu kita, di luar spesialisasi kita ya. Walaupun Pak Saiful dan saya karena sama-sama bekerja di perbankan, kita tahu secara garis besar aspek legal dari pertanahan kita tahu, tapi itu tetap hanya pengetahuan yang sifatnya sangat general ya. Jadi menurut saya hati-hati ya. Jadi pertama adalah Anda identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada ya. Kemudian solusinya. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana memanagenya, aspek manajemennya, misalnya soal data analisisnya atau soal bagaimana proses dalam manajemen ya, proses di dalam mensertifikatkan tanah-tanah wakaf itu. Jadi tetap tinjauannya harus tinjauan manajemen. Kemudian mengenai karena ini analisis kualitatif, maka Anda lakukan ini wawancara. Ya. Dan wawancara ini harap hati-hati juga karena tekniknya itu berbeda dengan kuesioner ya. Walaupun ini sederhana idenya, tapi kalau eksekusi teknik kualitatifnya bagus, saya yakin ini jadi paper yang baik ya. Karena ahli-ahli manajemen ini kayak sekarang seperti saya termasuk ya, itu lebih banyak bicara mengenai kuantitatif ya, kualitatif jarang banget ya. Kalau ini bisa Anda eksekusi dengan bagus ya, kemudian metodologinya Anda kerjakan dengan bagus, saya yakin ini jadi paper yang baik walaupun idenya sederhana ya, dan punya potensi untuk menjadi paper yang levelnya juga level yang baik. Jadi tolong eksekusi, sekali lagi eksekusi ya. Kalau idenya kurang bagus, eksekusinya bagus lumayan, tapi kalau idenya kurang bagus, eksekusinya jelek, nanti kacau. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini bukan analisis manajemen risiko, ya. Tapi analisis
manajemen pengelolaan tanah wakaf gitu aja. Baik. Ya, nggak usah pakai risiko. Ya, karena sudah tahu risikonya kalau nggak ada sertifikat ya diambil orang lah. Ya, analisis manajemen pengelolaan tanah wakaf. Jadi Anda pertama adalah mengenai permasalahan yang dihadapi, kemudian solusi-solusinya, tapi Anda fokus di mana? Fokusnya adalah di aspek manajemen, yaitu aspek apa? Informasi, aspek nanti bagaimana pengelolaannya, ya. Jadi organisasinya, misalnya begitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek informasi, ya. Kemudian aspek manajemen pengelolaan, lebih ke organisasi, ya, staffing begitu. Dan ketiga monitoringnya. Ya, monitoringnya. Ya pokoknya kalau aspek manajemen itu kan ada 4 ya. Perencanaan, organizing, staffing, ya. Kemudian directing, dan satu lagi adalah monitoring. Ya, Anda ambil 4 ini aja. Ya, tadi planning itu berarti information apa segala macam. Kemudian organizing, ya, itu organisasinya kayak apa. Yang berikutnya adalah directing, implementing, ya, pelaksanaannya seperti apa, ya. Kemudian monitoring, itu kayak gitu, ya. Nah, 4 ini dikaitkan dengan pengelolaannya. Jadi nggak usah fokus ke manajemen risiko. Kalau barusan Anda cerita, Anda terlalu menurut saya masih ya, risikonya kalau nggak disertifikasi ya begini, ya. Itu juga menurut saya nggak usah diteliti lagi, orang sudah tahu, ya. Seperti itu Pak Saiful. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oka. Mbak Maulida, hambatannya kalau ingin memperluas riset ini menjadi skala nasional di PP gitu, ada nggak? Maaf Pak, bagaimana maksudnya Pak? Ya kalau penelitian ini diperluas ya, bukan hanya sekedar pimpinan wilayah Banten ya, tapi ke PP langsung, ada masalah nggak? Masalahnya kalau seumpamanya kalau penelitian itu saya lakukan di hari Sabtu Minggu gimana ya Pak? Menurut Bapak? Paling masalahnya hanya di waktu aja gitu loh Pak, di waktu kerja yang itu sih. Kalau di wilayah Banten ada akses lebih mudah. Insya Allah. Ya, artinya misalnya ada saudara, paman atau apa gitu ya, sehingga bisa akses langsung. Dan nanti wawancara bisa dilakukan di Sabtu Minggu. Insya Allah. Karena sebenarnya kan nanti kajiannya tinggal diperluas lagi kan. Kalau sekedar Banten berarti harus ada argumentasinya tuh. Kenapa Banten ya, bukannya Jakarta misalnya. Iya. Ada alasan yang ilmiah. Karena tadi di pendahuluan kan informasinya adalah jumlah tanah wakaf di mana tadi ya? Di Banten ya? Iya Pak. Atau di Banten ya? Oke. Nah, kalau dibanding dengan daerah lain, Jawa Barat gitu, itu ada perbedaannya. Saya kurang tahu deh Pak. Ya nanti dibuatkan argumentasi ilmiah ya, kenapa harus Banten. Itu bukan cuma sekedar karena saya cuma bisa risetnya hari Sabtu Minggu Pak. Nah itu tolong disampaikan misalnya dengan melihat jumlah tanah wakaf yang ada di Banten dibandingkan dengan yang lain, terutama yang dimiliki oleh Muhammadiyah ya. Ini kan datanya data GPI ya, wakaf atau Kementerian Agama nih kalau ini. Kementerian Agama Pak, kalau yang saya dapatkan ini. Nah terus mungkin bisa juga membaca wakaf prinsipal ya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip utama dari perwakafan. Itu ada dari sisi teoritis sampai manajemen operasional. Pembahasan khusus tentang risiko
risiko juga sangat jelas di situ. Ini tuh Molina ya. Baik Pak, terima kasih. Yang krusial memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Oka ya, terkait dengan output nanti supaya ini bisa jadi kajian ilmiah yang bagus. Karena semua orang juga pengen tahu nih bagaimana manajemen wakaf di Muhammadiyah ya. Nah, sebenarnya ada dua kemungkinan kalau bagus disampaikannya, misalnya sifatnya konstruktif gitu, itu akan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat. Iya. Nah, tapi kalau pembahasannya nanti kurang baik, kita tanggung jawab juga, malah akan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap persyarikatan. Jangan sampai kita jadi memberi nilai kredit negatif kan persyarikatan. Ya mungkin itu Pak Oka. Ya, yang terakhir itu catatan penting, tapi ya sebagai peneliti tentu kita tetap harus objektif ya. Cuma nanti tinggal bagaimana menyampaikan. Kalau mengkritik dengan baik kan tentu akan tetap konstruktif, ya, walaupun hasilnya kurang menyenangkan gitu ya. Hasilnya kalau selama itu bagus ya, cara menyampaikannya saya kira bisa ya. Nanti kalau di papernya nanti sama Pak Saiful diakalin tuh ya, nama Muhammadiyahnya ditutup aja ya kan, supaya nggak jadi nggak jadi terlalu terekspos ya. Tapi saya kira nanti di internal kita bisa, kalau memang hasilnya kurang bagus ya, maksudnya masih kacau gitu misalnya, ya itu untuk kepentingan internal aja ya, kepentingan internal kita di PWM Banten dan tentu ke PP ya. Saya kira nanti tinggal Pak Saiful lah tutup dulu tuh nama Muhammadiyahnya. Nah itu tadi balik lagi ya Maulina ya. Jadi menurut saya kalau mau melihat dari sisi aspek manajemen ya ya pakai teori manajemen ya. Jangan hanya risiko, karena risikonya tadi kelihatannya masih terlalu sempit ya. Dan begini, kalau untuk aspek penelitian kualitatif ya, itu ada yang dikenal sebagai ground theory. Ground theory itu artinya Anda melakukan penelitian itu tanpa teori dulu. Pokoknya langsung interview. Nanti teorinya ditemukan di lapangan. Itu namanya ground theory. Boleh juga dipakai. Ya. Kalau nggak salah ahlinya adalah Pak Merizal. Kalau dari ngomong-ngomong kayaknya dia ngerti tuh, ya. Walaupun saya lihat tesisnya masih soal kuantitatif, tapi kelihatannya beliau cukup mendalami ya yang mengenai ground theory. Ya. Nah, saya nggak ngerti ground theory. Ya, kalau Anda mau tulis ground theory, nanti saya refer ke teman-teman saya. Ya, teman saya yang menulis mengenai ground theory. Jadi dia itu tanpa teori itu, Maulina, nggak berangkat dari teori dulu. Ya, teori ini nggak cerita begitu. Pokoknya langsung interviewnya terbuka. Nanti dari hasil interview itulah dia mau nyusun teori. Ya, konsepnya begitu sederhana. Tapi kalau Anda nggak mau ke sana, ya silahkan menggunakan teori biasa ya, teori-teori mengenai manajemen. Kemudian berdasarkan teori itu Anda lakukan interview, mengkonfirmasi teori-teori yang sudah ada. Cuma interviewnya tidak boleh tertutup, harus terbuka. Maksudnya terbuka pertanyaan-pertanyaannya. Ya, tidak boleh mengarahkan. Karena kalau mengarahkan itu nanti jadi modelnya jadi kuantitatif. Ya. Interviewnya harus yang terbuka. Nanti kemudian dari sana Anda buat semacam transkrip, setiap interview dibuat transkrip. Kemudian itu nanti disimpulkan dari transkrip itu. Jadi harus direkam, nanti kemudian dibuat transkrip. Nah, transkripnya kalau bisa, maksudnya jangan kalau bisa, harus dilampirkan di dalam tesisnya. Ya, nanti saya titip sama Pak Saiful, saya yang pengujinya. Ya, saya tanya itu, mana transkripnya? Kalau nggak ada transkripnya, berarti ini wawancaranya abal-abal. Tidak dilakukan, jangan-jangan wawancara. Ya, kalau ada transkrip, ini benar. Oke. Terus itu yang pertama. Jadi tolong diperhatikan betul mengenai metode interviewnya. Ya. Dan berikutnya saya kira ini juga ya tadi Pak Saiful bilang ya bahwa ini kalau memang bisa diperluas itu alangkah baik. Ya, karena itu kayaknya problem generik di Muhammadiyah. Bukan aja di wilayah
di wilayah Banten saja. Ya. Kalau bisa datanya ini ya, datanya jadi kalau misalnya ada data berapa hektar sih punyanya Banten itu, nah itu bagus. Kemudian mengenai yang ketiga, mengenai coverage, ya. Coverage-nya kalau Anda melakukan interview, Banten ini kan ada beberapa kabupaten dan kota ya, ada beberapa wilayah, ada beberapa daerah, pimpinan daerah dan pimpinan ranting. Ya. Nah ini Anda mengaturnya gimana? Ya, karena di Muhammadiyah ini wilayah punya kekuasaan, punya tanah wakaf sendiri, daerah punya wakaf sendiri, cabang punya wakaf sendiri, ranting punya wakaf sendiri. Ya, jadi nah itu Anda harus hati-hati tuh mau bicara apa. Ya, jadi skopnya. Nah, kalau Anda mau lihat wilayah Banten itu berarti mungkin di PWM aja. Terus yang diinterview jangan cuma 3 orang. Saya kemarin ada bimbingan saya tuh 3 orang yang diinterview, waduh kurang, jangan. Ya, saya nggak tahu lah batasnya berapa ya, tapi jangan 3 lah. Kalau bisa minimal mungkin 7, maksimal ya 10 gitu, 1 orang. Ya, jangan terlalu sedikit interview 1 orang, waduh, jangan. Ya mungkin 7 lah, 10 lah. Jadi dari ketua wilayah, wakil ketua, kemudian pengawas, ada pengawas, ada ya begitulah ya. Jadi ada beberapa orang ya. Nanti masing-masing itu dibandingkan hasil interviewnya. Ya. Baik Pak. Gitu ya. Jadi Anda pilih skopnya ya. Mau wilayah. Kalau misalnya Anda bicara di wilayah, berarti bukan PWM, tapi di wilayah berarti nanti Anda harus wawancara wilayah, harus wawancara daerah, harus wawancara cabang dan ranting. Ya, tapi kalau misalnya Anda ngomong pengurus wilayah Banten, berarti hanya di pengurus wilayah. Karena di Muhammadiyah ini unik. Setiap level itu punya wakaf sendiri, punya mengelola wakaf sendiri. Ya. Kayak wilayah Jakarta itu wakafnya yang di Jalan Keramat. Nah, wilayah daerah Jakarta Selatan wakafnya malah lebih banyak dari wilayah itu. Ya, ada banyak. Saya juga baru tahu ketika saya jadi pengurus ranting Sudirman tuh Pak. Saya baru ngerti ternyata Jakarta Selatan tuh lebih kaya daripada wilayah DKI. Ya. Terus cabang Setiabudi tuh kaya banget ya, karena di daerah Setiabudi Pak Saiful itu tanah wakafnya bisa puluhan miliar sekarang ya harganya. Mungkin cuma 300-400 meter, tapi 1 meternya 30 juta. Kaya sekali kalau dilihat dari harganya. Walaupun tanahnya nggak luas, cuma dari sisi value-nya ternyata luar biasa. Jadi seperti itu, masing-masing level itu punya harta sendiri-sendiri. Jadi ini bisa jadi ini ya sebagai pembuka kita untuk dimungkinkan ini apa namanya apa sih istilahnya tuh yang merubah aset ya Pak Oka ya. Jadi kalau tanah cuma 100 meter kan nggak bisa berfungsi banyak, tapi kan value-nya gede gitu ya. Kenapa nggak misalkan dikumpulin terus kita beli yang lebih besar di pusat